Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita, amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Tidak pernah ada hari-hari kami yang terlewat tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh, kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak Ibu kita mau bersyukur melalui pujian ini. Bapak Ibu yang di rumah, mari angkat suaramu, kita mau tinggikan Tuhan. Sungguh ku bersyukur karena kami tahu Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih, yes, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada Tuhan, aku ada hari ini karena nyatakan Engkau baik Tuhan. Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kembali katakan aku ada Tuhan. Aku ada. Ini pernyataan kami Bapa. Kalau kami ada semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, bagiku semua yang ku alami, bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari angkat tanganmu, kita nyatakan sama Tuhan. Aku ada hari ini karena nyatakan Engkau baik Tuhan. Benar Tuhan dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan
hadapan Tuhan. Tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga penyembahan-Mu dengan Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ini syukur kami kepadamu Bapa. Ini pengagungan kami kepadamu Tuhan. Kami nyatakan tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa, karena Engkau kekuatan kami. Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nazra, hatiku ku rindu menyem. Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nazra, hatiku ku rindu menyem. Kami panggil namamu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami memanggil namamu Tuhan. Kami nyatakan Kau yang berarti dalam hidup kami. Bagiku Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi Kau segalanya. Engkau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur pada hari ini juga Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Engkau melayakkan kami. Terima kasih kami pulang tidak akan sama dengan saat kami datang. Kami diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami siap lebih lagi Tuhan menerima semua lawatan Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Yang siap tinggikan Tuhan boleh lambaikan tangan dulu. Boleh beri tos dulu kiri kanan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau naikkan satu pujian yang bersuka cita, yang menyatakan Tuhan Yesus sayang sama kita. Ya, Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus sayang sama Bapak Ibu sekalian. Yesus sayangku, artinya Yesus sayang kamu. Yesus sayang saya, Tuhan Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Bisa ikutin dari awal Bapak Ibu yuk. Yesus sayang, Yesus sayang sa, tunjuk dirimu. Yesus, Tuhan sayang sama aku. Terima kasih Tuhan. Yesus sayang orang semua. Yuk mari berikan tepuk tangan lagi Tuhan. Haleluya. Ayo mau bernyanyi bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Seka-seka yo. Hey, kiri kanan.
Puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Haleluya. Kami mau bernyanyi dan menari bagimu Tuhan. Seka-sekayu. Hey, kiri kanan terbang. Puji Tuhan. Seka-sekayu, seka-sekayu. Hey, kiri kanan putar badan. Puji Tuhan. Amin. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang. Bapak Ibu saja boleh katakan pujiannya. Yesus sayang. Yesus sayangku, Yesus sayang. Sama-sama Yesus sayang, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang Orang semua. Boleh tepuk tangannya di atas kepala ya. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau lagi Tuhan. Bilangnya, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Masih kuat tinggikan Tuhan. Yang kuat tinggikan Tuhan katakan yes. Yes. Yes-nya 3 kali boleh. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. yes. Haleluya. Mari musik naikkan pujian bagi Tuhan. Karena kita mau tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Amin. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words from my heart, Lord. These words are from my heart. These words are
yo, yo. And forever and ever I give my praises to you. Oh Jesus, Jesus, You are the Savior of my soul. yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Forever and forever and ever. Forever And forever and ever forever and forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Saudara Felix mimpin dalam doa persembahan. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin berikan persembahan ya Bapak. Kira Kau boleh berkati Tuhan persembahan ini. Kiranya boleh perluas pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita, katakan bila topan keras melanda hidup kita, hitung berkat Tuhan satu-satu. Kita pasti akan kagum dengan hasilnya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kembali kita akan pujian dari awal. Bila topan keras melanda, ingat, hitung berkat Tuhan satu-satu. Mari katakan ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi katakan kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Saat ini kita mau tundukkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ini kami Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kami serahkan kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu untuk setiap hal yang tidak layak di mata Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan melayakkan kami. Tuhan memampukan kami. Dan Tuhan berikan janji-janji penguatan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan kami Tuhan, cita-cita kami Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan.
hadir. Kita angkat tangan, kita katakan, aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk alat kemuliaan-Mu Bapa. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang kembali katakan, aku persembahkan diri kepadamu Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Sekali lagi katakan, ku persembahkan diri kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa untuk jemaat yang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersatu hati datang saat ini berdoa untuk Ibu Hana yang akan dirawat di rumah sakit Tuhan di Tarakan. Kami menyerahkan Ibu Hana ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami imani kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan Ibu Hana. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sarah yang sedang sakit di rumah. Biarlah kuasa biru menyembuhkan kakinya yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk adik Yosean Tuhan. Biar Engkau memberikan kesembuhan kepada ini secara total, sehingga anak ini boleh menjadi anak yang sehat, bertumbuh dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Bapak Teddy, Bapak Budiman, Ibu Budiman, Ibu Wiwin, Ibu Meling, Ibu Marlin, dan Ibu Sumi, serta Saudara Feve, anak daripada Ibu Lina. Tuhan, terus pulihkan kesehatan mereka hari demi hari, karena kami membutuhkan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan, hiburkan keluarga dari Bapak Anton sekeluarga. Tuhan, terus hiburkan dan kuatkan. Dan juga Tuhan, terus hiburkan keluarga Ibu Yohana Tuhan, agar dia tetap kuat selalu di dalam Tuhan bersama anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia Tuhan akan pelihara dan pimpin bangsa ini. Bangsa yang terus diberkati oleh Tuhan. Diberkati hasil laut, hasil tanahnya terus. Tuhan berkati Pak Prabowo bersama Pak Gibran yang memimpin bangsa ini. Berikan hikmat, akal budi, kesehatan dari Tuhan. Para menteri yang bertugas, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan sebaik mungkin. Para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan negeri kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang hadir dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas kembali salah satu dari buah-buah Roh Kudus. Kita tahu Bapak Ibu ada 9 buah Roh Kudus. Minggu lalu kita berbicara tentang sukacita, yaitu juga salah satu dari buah Roh Kudus. Hari ini kita berbicara tentang kesetiaan. Kita akan melihat arti kesetiaan di dalam Perjanjian Lama. Kesetiaan dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu secara harafiah artinya kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah. Secara kiasan atau secara figuratif, arti ini mengandung
arti aman, atau dalam konteks karakter dan moral yang disebut dengan kata loyal atau setia. Bapak Ibu, sering kita mendengar ada orang berkata, orang ini loyal ya. Artinya orang itu setia. Memiliki moral atau karakter yang setia. Nah, penekanannya di sini adalah sebuah sikap yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Sekarang kita melihat arti di dalam perjanjian baru. Tadi dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kesetiaan menggunakan kata yang berarti dapat atau layak dipercaya. Dapat atau layak dipercaya. Taat atau orang percaya. Di sini menunjuk pada kualitas kepercayaan yang tinggi sehingga seseorang dapat atau layak dipercaya. Sehingga seorang dapat atau layak dipercaya. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita harus setia? Yang pertama, karena Allah itu setia. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur ya, kita punya Allah yang setia. Amin. Apa buktinya? Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 13. Kita baca ayat ini Bapak Ibu. 2 Timotius 2 ayat 13. 2-3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, Alkitab mengungkapkan hal yang luar biasa. Kita yang gak setia aja, Allah tetap setia. Kita bersyukur ya, kita punya Allah yang setia, amin. Bapak Ibu. Kemudian, yang kedua, Allah menghendaki kita setia. Mengapa kita harus setia? Karena Allah menghendaki kita setia. Coba kita baca Ulangan 12 ayat 32. 2-3. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Kenapa ayat itu diberikan Bapak Ibu? Bangsa Israel seringkali tidak setia dengan Allah dan berpaling kepada Allah-Allah lain. Ini memang bangsa yang unik Bapak Ibu. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, tapi juga bangsa yang unik. Apa keunikannya? Tegar tengkuk. Bapak itu tegar tengkuk. Kepala batu. Ya, orang Tionghoa bilang auban seng. Ya, auban. Susah dibilangin. Kita lihat Bapak Ibu Tuhan. Ya, orang bilang Israel negara begini-begini. Saya bilang, ya memang begitu modelnya. Tuhan aja dilawan Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan aja dilawan sama dia. Nah, kenapa ada firman ini? Karena Allah menghendaki bangsa itu jadi bangsa yang setia. Saya percaya firman itu juga berlaku buat hidup kita di zaman sekarang. Allah menghendaki kita jadi orang yang setia, Bapak Ibu. Setia. Seringkali kita berkata, apa ya kehendak Tuhan buat hidup saya? Atau kita mau tahu apa sih kehendak Tuhan? Bapak Ibu, salah satu kehendak Tuhan adalah Allah menghendaki kita setia. Kalau dalam 1 Tesalonika 5:18, Allah menghendaki kita mengucap syukur. Tapi hari kita diingatkan, Allah juga menghendaki kita hidup jadi umat yang setia. Setia Bapak Ibu. Sekarang kita lihat, apa ciri-ciri orang yang setia? Yang pertama, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Orangnya konsisten. Coba kita baca Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Mari kita baca lagi. 2, 3. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ayat ini diawali dengan kata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Bangsa ini diajar untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hidup tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, on the track di jalannya Tuhan, maka itu yang Tuhan kehendaki. Dan Alkitab bilang, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Bapak Ibu, ternyata dari ayat ini kita melihat orang yang setia cirinya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan orang yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, Alkitab bilang supaya kamu bisa hidup, keadaanmu baik, lanjut umurmu, umur panjang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, rupanya ciri orang yang setia yang pertama adalah tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, setia dalam perkara yang kecil. Ada beberapa ayat referensi Bapak Ibu yang kita bisa baca. Tapi kita baca satu ayat, Lukas 16 ayat 10. Mari kita baca lagi. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, saya kalau baca ayat ini saya lihat Tuhan itu luar biasa ya. Untuk mengukur orang setia atau enggak setia, diawali dengan apa? Perkara kecil. Perkara kecil. Bukankah kadang-kadang kita sebagai manusia sering meremehkan perkara-perkara kecil? Ya, ini perkara kecil. Kita sering remehkan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita sering meremehkan perkara kecil. Padahal Tuhan bilang, kalau engkau nggak pernah setia dalam perkara kecil, nggak pernah kita setia dalam perkara besar. Berarti ngukur orang gampang Bapak Ibu. Kalau hal kecil dia nggak setia, yang besar pun pasti dia nggak setia. Alkitab udah kasih tahu. Kalau hal yang kecil dia nggak lakukan dengan setia, omong kosong yang besar dia bisa melakukan dengan setia. Karena apa? Yang kecil aja dia nggak setia. Bapak Ibu, saya ingat waktu saya sekolah ya, disuruh oleh guru Inggris, bahasa Inggris, bikin terjemahan. Ternyata ada kisah Bapak Ibu. Kisah tentang apa? Tentang seekor kelinci bertarung dengan seekor kura-kura. Pernah dengar ceritanya nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Kelinci lawan kura-kura. Kalau lomba lari, menang mana Bapak Ibu? Menang kelinci. Dia sekali lompat aja, tung. Begitu. Kelinci. Bapak Ibu, ya, kelinci itu ya nganggap remeh sama si kura-kura. Jadi kalau dia jalan jauh, dia santai. Kura-kura tetap jalan terus, Bapak Ibu. Wah, ketika kelinci lihat, oh kura-kura udah lewat, dia susul lagi, dia ledekin mungkin, ya lu kelewatan lagi lu, gitu ya. Udah lewat jauh, dia santai lagi. Kura tetap jalan terus Bapak Ibu. Satu kali ketika dia lewatin, dia ngantuk, ketiduran. Ngantuk. Kan kadang-kadang kita di gereja suka ngantuk juga Bapak Ibu ya. Ya kadang-kadang gitu ya. Ya rupanya bukan hanya kelinci yang ngantuk Bapak Ibu. Ya. Nah dia lagi tiduran. Nah si kura ini jalan terus kan. Begitu udah mau sampai pas finish, dia baru bangun. Akhirnya yang menang siapa? Kura-kura. Anggap remeh, hal kecil. Kecil. Ingat Bapak Ibu, Alkitab kasih tahu.
kita nggak akan dipercayakan perkara besar sama Tuhan kalau kita nggak setia sama perkara kecil. Sama Bapak Ibu, kita pun kerja di kantor, kita akan dikasih jabatan yang lebih lagi tinggi kalau kita nggak pernah setia sama perkara-perkara yang kecil kita lakukan dengan baik. Saya belajar menghidupi firman ini Bapak Ibu. Tahun 92 saya diutus jadi gembala. Belajar jadi gembala tahun 92 Bapak. Jadi berapa Bu? Kurang lebih 34 tahun yang lalu. Di Tangerang, di Karawaci. Karawaci termasuk perumahan sederhana namanya Sari Bumi Indah. Yang lucu namanya Desa Bencongan Bapak Ibu. Saya masih ingat tuh. Desa Bencongan. Ada satu perumahan sederhana. Saya diutus sana menggantikan pendeta yang lama. Dia terpanggil jadi guru agama, jadi pegawai negeri. Saya diutus, jemaat saya tinggal 12. 12 Bapak, udah gitu 12. Tuhan kirim tambah banyak. Dan Bapak Ibu jemaat yang saya ini 70% itu orang dari Korea Utara. Bapak tahu Korea Utara? Orangnya dari Pak Barita, Pak Luman Raja, orang-orangnya Olive tuh ya. 70% Bapak Ibu. Saya ditanya boleh gini, orang bilang aduh ini emut-emut di pendeta. Bener apa bukan pendeta nih kira-kira begitu ya. Bapak Ibu. Ya tahun 92 tapi saya belajar setia sama perkara kecil. 12 jiwa loh Bapak Ibu. Seperti murid Yesus jemaatnya. Tapi saya lakukan dengan setia. Rebo saya datang, besuk. Jam 7 malam bikin PRT. Pulang. Minggu saya datang pengkhotbah. Itu gereja Bapak Ibu unik. Karena kan di pojok adanya. Itu kalau ngundang pengkhotbah kalau kita nggak jemput, nggak ketemu alamatnya. Kan nggak ada Google Map zaman sekarang. Zaman sekarang enak. Dulu cari alamatnya susah. Perumahan Lipo belum ada, Mall Lipo Karawaci belum ada. Itu masih tanah lapang, alang-alang Bapak Ibu. Kalau pulang malam Bapak Ibu, saya pulang habis PRT gelap gulita. Ya, tapi yang unik Bapak Ibu, saya bawa mobil beberapa belas tahun tuh nggak pernah bani kempes loh. Coba kalau malam-malam tuh bani kempes, gimana tuh Bapak Ibu? Di tengah alang-alang begitu. Tapi saya merasakan betul Tuhan tuh sertai saya Bapak Ibu. Ya. Saya belajar setia sama hal yang kecil Bapak Ibu. Kita nggak akan dikasih perkara besar dalam hidup kita kalau kita nggak pernah setia sama perkara kecil. Bapak Ibu jangan anggap perkara kecil. Jangan pernah remeh perkara kecil. Kalau kita dikasih percayaan perkara kecil, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nanti kita akan dipercayakan perkara besar sama Tuhan. Ciri orang yang setia adalah setia dalam perkara kecil. Yang ketiga, bertahan sampai akhir. Coba kita baca Wahyu 2 ayat 10b. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bertahan sampai akhir. Saya berdoa kita jadi jemaat yang setia bertahan sampai akhir. Artinya pada waktu kita mati, kita tetap dalam keadaan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia bertahan sampai akhir. Itu doa saya buat Bapak Ibu. Kita mau setia sampai akhir. Kemudian yang terakhir, apa yang membuat orang tidak setia kepada Tuhan? Ada 4 hal. Yang pertama, kesenangan dunia. Kita baca 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Tuhan, kita seringkali Bapak Ibu melihat atau merasakan
bahwa kesenangan dunia ini lebih kuat menarik kita untuk kita nggak setia kepada Tuhan. Salah satu orang nggak setia dalam perkara ibadah adalah Bapak Ibu. Karena apa? Mengutamakan kesenangan dunia. Keinginan dagingnya. Ingat Bapak Ibu, daging ini bertentangan dengan keinginan roh, kata kita. Daging bilang jangan ke gereja. Ke gereja masih ada minggu depan. Roh bilang ke gereja. Bertentangan. Daging bilang nggak usah setia. Roh bilang kau mesti setia. Daging bilang nggak usah berdoa. Tapi roh bilang kamu harus berdoa. Daging bilang nggak perlu baca Alkitab. Roh bilang kau harus baca Alkitab, baca firman Tuhan. Itu daging Bapak Ibu. Bertentangan dengan keinginan roh. Pak Pendeta, kita ini masih di dunia Pak, ingat. Masih tinggal di dunia. Betul Bapak Ibu. Kita masih tinggal di dunia. Dan ingat Bapak Ibu baik-baik. Tujuan hidup kita tuh bukan di dunia. Tujuan hidup kita lah di kekekalan nanti. Dunia itu sementara loh Bapak Ibu. Dunia itu sementara Bapak Ibu. Karena tujuan hidup itu bukan di dunia. Makanya jangan kita dikalahkan oleh kesenangan dunia. Waduh Bapak Ibu. Dunia itu membawa daya tarik yang kuat. Untuk kita apa? Jadi orang yang gak setia sama Tuhan. Keinginan mata. Ini mata Bapak Ibu nih. Mata ini bisa membuat kita jadi gak setia. Contohnya apa Bapak Ibu? Hawa. Jatuh dalam dosa kan apa? Dia lihat buah pengetahuan baik dan jahat itu sedap kelihatannya. Mata. Bapak Ibu, ya Pak Pendeta kan kita masih punya mata Pak. Masa jalan tutup mata kan gak mungkin. Ya. Tapi artinya Bapak Ibu kita harus bisa menguasai. Jangan keinginan mata itu membuat kita jadi gak setia sama Tuhan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Keangkuhan hidup. Bapak Ibu kita jangan jadi sombong. Bapak Ibu kalau diberkati Tuhan jangan sombong. Ya, kadang-kadang orang lupa, gampang sombong. Ketika dia berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam banyak hal, dia bisa sombong Bapak Ibu. Kita ini manusia loh, gampang sombong, bisa sombong. Ya. Untuk itu biarlah kita mau menjaga kehidupan kita dengan pertolongan firman Allah dan Roh Kudus. Supaya jangan kesenangan dunia membuat kita tidak jadi setia kepada Tuhan. Yang kedua, tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara mendalam. Imannya dangkal sehingga gampang tergoyahkan. Alkitab kasih contoh Simson. Simson itu ternyata imannya dangkal. Dia tergoda oleh Delila. Padahal Simson tuh Tuhan udah pilih jadi nasirnya Allah coba. Yudas Iskariot. Orang yang ikut Tuhan. Jadi murid Tuhan. Akhirnya jual juga Tuhannya. Kita lihat gambaran. Ternyata lamanya jadi orang Kristen. Lamanya ngikut Tuhan. Tidak jadi jaminan. Iman kita itu dalam. Artinya dalam pengenalan akan Tuhan. Banyak orang yang imannya dangkal. Apa buktinya? Begitu ada tantangan, ada pergumulan, dia cepat undur. Beda dengan Alkitab memberikan gambaran tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia satu daripada dengan hidup dan mati. Karena ada peraturan, siapa yang menyembah patung Nebukadnezar, hukumannya mati. Tapi Daniel, Sadrak, Abednego, Mesak dan Abednego berkata, sekalipun Allah tidak menolong kita, kita akan tetap setia hanya menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Tidak menyembah patung Tuhanku. Waduh, kita dengar itu Nebukadnezar makin marah.
Disuruh apa Bapak Ibu? Disuruh panasin 7 kali lipat. Bayangin, 7 kali lipat. Tapi kita lihat ternyata iman dari Sadrak, Mesab, Abednego dan Daniel. Iman yang kokoh, gak gampang tergoyahkan. Kenapa? Karena dia memiliki pengenalan akan Tuhan secara mendalam. Bapak Ibu, kita harus jadi orang Kristen, mengenal Tuhan secara mendalam. Tidak kebetulan kita mau buka kelas pemuritan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu mau ikut kelas pemuritan. Memang belajar tuh gak enak Bapak Ibu. Ada harga yang kita mesti bayar. Korban waktu, tenaga dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Tuhan, kita harus rindu memiliki pengenalan akan Tuhan secara mendalam. Kita gak cukup jadi orang Kristen, sudah jadi orang percaya. Alkitab bilang kita harus jadi murid. Jadi murid, kita harus memuridkan orang lain. Artinya apa? Kita bertumbuh mengenal Tuhan semakin dalam. Orang Kristen yang imannya nggak dalam, gampang ninggalin Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa orang tinggalkan Yesus? Kenapa orang beralih dengan Yesus? Karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan secara mendalam. Imannya dangkal. Yang ketiga, motivasi yang salah mengikut Tuhan. Dalam Yohanes 6, itu adalah bagaimana orang Yahudi kecewa mendengar perkataan Yesus yang keras. Kenapa? Karena motivasi mereka ikut Tuhan itu berbeda. Mereka punya harapan-harapan. Tetapi ketika harapan tidak terpenuhi, kecewa. Itu motivasi yang salah. Bapak Ibu, kita datang ke gereja, kita beribadah, kita melayani, kita jangan punya motivasi yang salah. Ada orang berkata gini, saya datang ke gereja supaya saya jadi kaya. Itu salah Bapak Ibu. Salah. Kalau gak kaya, kecewa kita. Itu motivasi yang salah Bapak Ibu. Kita datang ke gereja supaya kita beruntung. Memang ada ayat yang mengatakan beruntung. Tapi bukan motivasi kita datang ke gereja supaya kita dapat untung. Bukan. Kalau kita buntung, kita jadi kecewa. Maaf Bapak Ibu, sama juga kita nih. Waktu kita mengembalikan perpuluhan sama Tuhan. Kita bukan lagi mancing Tuhan Bapak Ibu. Kita mengembalikan perpuluhan, motivasi kita adalah kita ingin belajar setia terhadap perintah Tuhan. Yang 1/10 kita gak setia, bagaimana yang per 20, per 30, sampai 100%. Perjanjian baru mengatakan persembahkan tubuh 100%. Bisa. Yang 10 aja kita gak setia, apalagi 100%. Makanya kita gak boleh salah Bapak Ibu. Gak boleh punya motivasi yang salah. Oh kalau saya mengadakan perpuluhan dengan harapan saya tambah diberkati. Bukan itu. Kita mengadakan perpuluhan. Karena kita akan belajar setia dengan setiap janji Tuhan. Kita genapi. Kita lakukan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca ayat Maliah 3 sebut tentang perpuluhan. Belum pernah ada ayat yang mengatakan ujilah aku. Ada gak? Bapak Ibu baca ada baik-baik. Ketika kita mengembalikan perpuluhan, ayat berkata, ujilah aku. Disuruh uji. Disuruh uji apa? Uji janji Tuhan tentang kebenaran itu. Sekarang kan ulama sempat viral. Gereja orang gak perlu kasih perpuluhan. Perpuluhan masih perjanjian lama. Enggak Bapak Ibu. Sebelum ada hukum Taurat, perpuluhan itu dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek. Bapak Ibu, sampai hari ini Gereja Bait Indonesia terus mengajarkan jemaatnya untuk tetap setia mengembalikan perpuluhan. Kita pun gereja kasih perpuluhan ke sinode Bapak Ibu. Jangan bilang kita gak kasih perpuluhan. Kita pun kasih. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ini bicara tentang motivasi kita. Makanya motivasi yang salah, jangan sampai kita salah mengikut Tuhan. Kita kecewa. Kita datang ke gereja, saya mau tanya Bapak Ibu, apa Bapak Ibu datang ke gereja? Ada yang bisa jawab? Mengapa kita datang ke gereja? Salah satu jawaban adalah kita datang ke gereja karena kita mengucap syukur. Karena kita sudah jadi orang yang diselamatkan.
Itu Bapak, saya datang ke sini karena mau mengucap syukur. Sudah jadi orang diselamatkan. Karena kita berkata ketika kita terima Yesus, kita jadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir, mamon, materi kekuasaan. Kita baca ayat terakhir Bapak Ibu, Matius 6 ayat 24, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Banyak orang berpaling dari Tuhan demi harta, kekuasaan, dan jabatan. Bapak Ibu, tadi saya katakan, mengapa orang gampang tinggalkan Tuhan? Di samping gak mendalam. Ternyata apa? Karena jabatan juga. Banyak orang nuker loh imannya karena jabatan. Nuker Tuhan karena apa Bapak Ibu? Karena kekuasaan. Karena harta. Bahkan ada juga karena jodoh. Maaf ya Bapak Ibu. Daripada gue gak kawin-kawin. Udah gue siapa aja dah gue kawinin gitu ya. Bapak Ibu. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ini masalah pilihan hidup. Ya. Jangan karena mamon atau materi kekuasaan kita jadi gak setia sama Tuhan. Hari ini saya berdoa. Mari kita mau menjadi jemaat yang setia sama Tuhan. Amin. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita bangkit berdiri. Sampai akhir penutup mata ku kan tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan, kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami saat ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk menjadi seorang yang setia. Tapi ajar kami untuk mentaati perintah-Mu Tuhan. Engkau menyelidiki hati dan batin kami Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah menghakimi kami. Engkau mengangkat kami ketika kami salah. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Biarlah kami tetap setia sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa Yesus, pimpin kami Bapa, biar kami setia nanti janji-Mu ya Tuhan. Beri kami kekuatan menjalani kehidupan ini Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami setia Tuhan. Ajar kami setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Mengingatkan kami untuk setia karena Yesus terlebih dahulu setia. Biarlah kami merespon kematian-Mu, pengorbanan-Mu atas hidup kami dengan kesetiaan kami. Kami tahu tidak mudah Tuhan,
tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus itu akan mudah kami lewati. Ajari jemaat-Mu Tuhan, kuatkan mereka di akhir zaman ini. Dampingi kehidupan mereka Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas itu ada dalam diri kami masing-masing. Ajar kami taat menjadi anak-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti arti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami tahu tujuan Tuhan dalam hidup ini. Ajari kami Roh Kudus. Ajari umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita tetap setia. Salah satu dari buah roh, dan dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan banyak hal. Bapak Ibu, kita akan berkati persembahan kita yang kedua di tempat ini. Dan sementara Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan menyaksikan warta media. Saya persilahkan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan diberikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah Youth Pet Walker diadakan pada hari Sabtu pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga. Mari kaum muda untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 April tahun 2026 pukul 7.30, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 9 dan 11. Jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah Paskah pada hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2026, diadakan pada pukul 7.30, 9 dan 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat diharapkan kehadirannya. Gereja akan mengadakan kelas pemuridan one-to-one yang akan dilaksanakan di hari Sabtu pukul 3 sore. Kelas pertama mulai tanggal 4 April tahun 2026. Bapak Ibu yang rindu mengikuti kelas pemuridan ini dapat menghubungi sekretariat. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan pada hari Rabu ini. Berikut adalah cuplikan kegiatannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkannya ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bagi Bapak Ibu yang tergerak, dapat menghubungi sekretariat. Dukung gereja kita dengan cara memfollow akun sosial media gereja untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Katekisasi perbaptisan air dan pranikah telah dibuka kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau melangsungkan pernikahan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, masih ada beberapa pengumuman tambahan. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga almarhum Bapak Junadi Hartono, Bapak dari Bapak Anton Hartono dan Ibu Lina hadir di tengah kita pada saat ini dalam usia 86 tahun pada hari Senin 23 Maret 2026. Almarhum telah dimakamkan pada hari Jumat 27 Maret 2026 di TPU Petamburan. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, informasi untuk sekolah minggu yang akan mengadakan ibadah Paskah di tanggal 5 April 2026 minggu depan pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri diundang untuk boleh hadir sama-sama mengikuti ibadah Paskah sekolah minggu ini. Demikian warta, saya kembalikan Ibu Gembala. Bapak Ibu, minggu depan yang berkhotbah Pak Kiki dan Pak Andris. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian
ku di tanganmu, ku di hatimu. Kita percaya Allah yang setia itu senantiasa mempedulikan hidup kita. Amin. Kasih Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hati. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami jalan sendiri. Kami ada dalam rencana-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita, dengan satu pengertian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang kita meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Tuhan membuat Dia tidak pernah menyangkali janji-janjinya. Di rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Terima kasih Tuhan, kami ada dalam tangan-Mu. Kami ada di hati-Mu, bahkan di pikiran-Mu. Kau merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dalam hidup kami. Yes, Lord. Tak pernah ditinggalkan. Arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa untuk Bapak Ibu dan juga keluargamu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang yang percaya kepadamu. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami diberkati dengan kekuatan. Kami diberkati dengan sukacita. Kami diberkati dengan kesehatan. Kami diberkati melalui perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Tuhan, ibadah kita telah selesai Bapak Ibu. Selamat bersaat teduh, sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke.